Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita. Ini pertanyaannya sangat logis teman-teman ya. Tapi sebelumnya tak konfirmasi, ini sore hari, jadi saya nggak bisa nampilin video yang bagus, bikin video yang sesuai keinginan saya seperti yang kapan hari saya sampaikan. Aku tuh pengen bikin video itu ngomong kayak gini, terus nanti ada backgroundnya video kacer, pengennya kan begitu. Kayaknya nggak bisa, nggak sempet, jadi lebih baik langsung live real time seperti ini ya, kacernya ini ya, sebagai tanda bahwasanya oh inilah ada burung kacer lah, ngono lho bro. Angle icon, iconnya oh ini Kacer Mania lah, semacam itu. Jadi band gaul ngono lho rek. Ya. Jadi tak buka dulu ya burungnya ya. Sebelumnya tak bacakan dulu aja, tak bacakan dulu komentarnya seperti ini teman-teman ya. Karena ini pertanyaannya sangat logis sekali, mau tak jawab dengan yang logis-logis juga ya. Ini kaitannya dengan stamina bro, stamina. Nah, ini pertanyaannya seperti ini ya, Bang. Saya memelihara 3 ekor burung jalak kebo, cucak biru, dan kacer. Saya tempatkan berjejeran di depan rumah. Ketiga burung tersebut saya membeli sudah pada ngoceh semua. Berarti nota belinya burung gacoran ya. Rawatan yang saya lakukan adalah khusus untuk kacer, pagi hari saya berikan 10 ekor jangkrik dan sore hari 5 ekor jangkrik. Selain makanan utamanya fur merek Leopard dan minumnya air galon. Yang ingin saya tanyakan, si kacer ini kalau ngoceh dari pagi sampai sore setiap hari tanpa henti, berarti gacor dor manuel. Apakah tidak mengganggu staminanya? Nah ini bro, kacer saya beli sekitar 3 bulan yang lalu. Terima kasih. Jadi sudah 3 bulan manuel gacor ya. Tak gudek logikamu habis ini. Oke, sebelumnya kita buka dulu burungnya. Ben sahdu bro ya. Nah mana ini? Bro, tak buka bro. Ini kacer yang saya beli, burungnya pakai ring itu loh rek ya, 500 full set. Kita taruh di sini, mau bunyi nggak dia di sini? Kalau yang kemarin kan dia bunyi di sana ya. Kalau sekarang ini dia mau bunyi nggak di sini? Apakah dia takut sama tiang-tiang seperti ini? Coba dulu sebentar ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini aja. Kalau di sana tadi karena burung ini juga hitungannya masih beberapa bulan di sini ya, dan masuknya kondisi mabung ya, jadi kayak kurang sahdu gitu loh kalau nggak didak di tempat-tempat kayak gini ya. Kalau tak taruh di situ tadi burungnya loncat-loncat ya, loncat-loncat kayak burung gelisah. Nah, karena burungnya memang bulunya juga baru, belum masuk metode penjemuran yang kenceng-kenceng ya, cuma sebatas teras-teras tok ya, tak terasno, tak anget-anget lah, sebatas itu ya. Jadi gini teman-teman, kaitannya dengan stamina. Begini, nyikapi tentang masalah stamina. Stamina itu adalah prediksi ya, dalam dunia burung itu juga prediksi. Kenapa semua teori saya katakan prediksi? Karena burung nggak pernah bersaksi membenarkan atau mungkin menyalahkan atau mungkin memberi sebuah kesaksian kepada kita manusia bahwasanya oh iya staminanya dia lagi drop, oh iya dia lagi gak enak badan, oh iya dia lagi begini, dia lagi begitu. Jadi semua kaitannya dengan stamina ini itu semua itu adalah prediksi. Kalau masnya ini tadi tanya, apakah itu mengganggu staminanya? Saya rasa mengganggu atau tidak kebenaran secara hak, ya kita semua nggak tahu. Tapi logikanya begini teman-teman. Nah ini kayaknya gelemu nih penak bro ya. Walaupun begitu-begitu, lumayan lah gitu loh. Daripada di situ tadi loncat-loncat ya. Jadi gini, mengganggu atau tidak, kalau burung itu gacor, dor ya. Tentu bro ya, kalau dari prediksi itu sudah masuk dalam kategori ya termasuk mengganggu lah. Katakanlah kan dia terus-terusan bunyi, terus-terusan gacor. Tapi kan kembali lagi, ada burung itu yang memang kita bicara stamina,
burung tuh selalu fit, selalu enak, setiap harinya enak. Untuk kicauan di rumah gua cordor memang enak. Ada burung itu yang misalkan di rumah gua cordor, tapi nanti di lapangan itu burungnya itu semacam jeda-jeda. Beberapa orang mengaitkan tenaga kurang, stamina loyo, stamina kurang. Lah ini kan prediksi tuh bro, ini kan teori juga. Cuma kalau kita mau tahu kebenaran secara hak, ya kita nggak akan pernah tahu. Cuman secara logisnya kalau burung itu kok gua cordor, terlalu dor di rumah, ya kalau sampean mau antisipasi, ini hanya sebatas prediksi ya. Sekali lagi ini prediksi, ini bukan hukum nyata, bukan. Karena burung apa ya, burung kan nggak pernah bersaksi membenarkan teori kita. Jadi cuma sebatas prediksi-prediksi tok. Makanya kenapa sebuah alasan burungku itu tak kerodong. Kenapa? Karena gini bro, di rumah saya kacar nggak satu, kacar banyak. Kalau misalkan burungku abla-ablaan, tentu bro ya, burungku itu akan gua cordor, saut-sautan, saut menyaut, wis iki terus-terusan. Kan kalau misalkan tak kerodong, burung kan juga tetap gacor, tetap bocor sebenarnya. Cuman bocornya dia itu tidak separah ketika diablak. Jadi ibarat bahasa teoriis, anggaplah semacam lek basa Jawa rada ngempet ya, ngempet. Rada diempet sitik, tidak selos ketika dia diablak total. Harapan saya dengan upaya penyerodongan ini yaitu untuk mengontrol stamina saja. Tapi apakah upaya saya ini bisa diklaim penyerodongan itu adalah termasuk teori yang sudah pasti untuk ngontrol stamina? Ya enggak juga gitu loh. Ini kan sebatas upaya. Kalau bicara fakta yang saya rasakan selama saya merawat burung kacer, ijo, cendet, murai, penyerodongan itu memang menurut saya perlu. Jadi ada kalanya saya itu gini, misalkan saya rindu burung pas sore hari, burung gacor, pengennya gacor sore karena saya pulang kerja sore hari, supaya burung itu gacornya bisa pas dengan waktu saya. Untuk menghemat stamina, menghemat tenaga, ini semua saya rasa ya wes loh, burungku ketika saya tidak di rumah mending tak kerodong. Nanti ketika saya di rumah rindu pengen dengar suaranya, baru tak ablak. Kalau misalkan karena masnya ini tadi menyebut masalah jangkrik sekian ya, jangkrik 10 pagi, sore jangkrik 5. Apakah ini ada kaitannya masalah asumsi jangkrik ini dengan stamina burung? Saya rasa ada kaitannya atau tidak, ini hukumnya relatif ya, tetap nggak bisa diklaim. Cuman begini logikanya bro, logika saja loh. Ini saya bicara teori prediksi juga loh ya. Burung makin kenyang, makin enak, makin aktif, tenaganya makin dapat. Ini teori loh ya. Tenaganya makin dapat, staminanya makin dapat, anggaplah begitu karena dia kenyang. Terlepas ini jangkrik fungsinya tenaga, kayak kroto fungsinya birahi, kayak uha fungsinya emosi, kayak justru kalau misalkan kita mau mengotak-ngotakan nuruti teori-teori bro, banyak sekali kejanggalan teori, banyak sekali keblunderan teori yang misalkan sangat-sangat bisa menggodek logikamu. Contoh misalkan mau dikaitkan dengan stamina, kita berbicara tenaga misalkan ya, misal ini burung di gantangan ngetem itu kalau misalkan pakai teori harusnya itu burung yang kurang tenaga. Kan banyak orang-orang yang ngeklaim di luar sana burung ngetem itu katanya kurang tenaga lah, kurang inilah, kurang emosi lah, kurang ini kurang itu. Bukankah extra fooding itu sudah di kotak-kotak fungsinya kan? Uha fungsinya emosi, kroto fungsinya birahi, jangkrik fungsinya tenaga. Kenapa nggak kembalikan ke ini tadi? Ngapain masih pakai mikir-mikir teori yang beginilah, yang begitulah? Karena blunder bro. Paham nggak dari sini? Sampai kalau merawat burung pakai teori-teori seperti ini dengan asumsi pola pikir yang seperti ini, ya kalau sekedar asumsi, sekedar prediksi nggak apa-apa. Tapi kalau kamu terlalu meyakini bahwasanya fungsi ini memang benar nyata seperti itu, mumet sampean, mumet, blunder, dan melihat penyampaianku pun pasti sakit hati karena merasa terpukul dengan penyampaianku, merasa koyok kena sekak ngono lho rek. Lah sekarang logikanya burung ngetem, burung jeda-jeda di arena lomba. Di luar sana kan banyak orang mengatakan bahwasanya burung ngetem, burung jeda itu katanya kurang birahi lah, kurang emosi lah, kurang tenaga lah. Ini fungsi-fungsi extra fooding, ngapain nggak kembali ke sini lagi? Hah? Ngapain harus muter-muter ke masalah penjemuran lah, masalah mandi lah, masalah ini, masalah itulah. Bahkan misalkan mau disangkal lagi bab mengenai masalah mandi dulu terus jemur atau jemur dulu terus mandi. Ini kan banyak orang mengeluarkan teori statement ngeklaim bahwasanya itu menaikkan sama menurunkan birahi emosi lagi. Bu piye wis lah, teori-teori ini seperti itu. Kenapa nggak kembali ke sini? Ngapain ujung-ujungnya mumet, bulet, ujung-ujungnya kembali pada karakter burung. Kan begitu toh sejauh ini.
Maka dari itu ojo digawe mumet. Merawat burung ojo digawe mumet. Terus kaitannya dengan stamina ya. Kita itu cuma sebatas ngakal, bro. Yang namanya burung itu makhluk hidup ya. Bicara tenaga, stamina, ya tentu bro ya. Naik, turun, itu sudah pasti akan ada fase seperti itu. Tapi kembali lagi, dikarenakan burung ini makhluk hidup yang berbeda kodrat dengan kita, burung tidak memberi sebuah kesaksian kepada kita kaitannya dengan apa yang dia rasakan. Ya tentu ketika kita itu mau bicara bab masalah stamina tenaga, sifatnya prediksi gitu loh. Prediksi saja. Cuman kalau saya sih jujur aja ya bro ya, ngerawat burung kalau misalkan mau ke arah yang ribet-ribet ya, bicara tentang stamina, bicara tentang inilah itulah yang terlalu melampaui batasan, itu saya ukur dulu bagaimana mindset saya untuk burung ini. Misalkan contoh, saya punya 5 kacer, kan nggak mungkin 5 kacer itu burung bagus semua, apalagi orang seperti saya ini yang pola permainannya burung sampah-sampah gak jelas. Otomatis burung ini berawal dari burung yang bosok-bosok. Punya 5 burung paling yang enak yang bisa dipakai 1. Atau mungkin tidak bisa dipakai semuanya. Bisa jadi. Karena belinya kan jelek-jelek gitu loh bro. Ketika saya punya 5 burung, misalkan yang bisa dipakai 1. Mungkin saya akan coba menjaga stamina burung ini dengan tak istirahatkan. Tak kerodong, tak ini, tak itu. Ya itu hanya sebatas upaya saya saja untuk menjaga supaya burung itu tetap dalam kondisi yang baik-baik aja. Sebatas itu. Selebihnya urusan hasil kedepannya apa jari Gusti Allah, kita nggak bisa memastikan gitu loh. Jadi pada inti dasarnya begini teman-teman, kita berteori boleh, kita berasumsi boleh, kita memiliki sebuah prediksi, angan-angan, sebuah gambaran boleh. Tapi kita jangan sampai lupa, yang maha menentukan bukan manusia ya. Yang maha menentukan, maha mengabulkan itu bukan manusia. Jadi segala bentuk kehidupan ini kabeh apa jari Gusti Allah. Jadi kita itu sebatas upaya. Cuman kalau dikembalikan pada masalah bab stamina, yang namanya makhluk hidup, ngomongin tenaga, stamina dan lain-lain tetek bengek, ya tentu bro, namanya hidup ya pasti ada naik, ada turun. Cuman kalau bicara upaya dari saya, yaitu tadi dengan penyerodongan ya, dikerodong burungnya. Dikerodong itu kalau burung tipikal yang karakternya bocor-bocor, dia tetap gacor kok bro, tetap gacor. Cuman ibarat kata gacornya itu tidak sedor ketika dia diablak total, ngono lho rek, kan begitu. Itu analogi simpelnya dari penyampaian saya seperti itu. Dan dalam kapasitas burung-burung saya, makanya kenapa tuh bro, mayoritas burung kerodongan bro. Kerodongan, saya akan coba tunjukkan ke sampean ya. Kalau nggak percaya, ini kebetulan sore hari, saya coba tak cantol ini ya. Ayo teman-teman ya, kita coba masuk. Nah, nih, ngomongnya kacer kan? Kacer, kerodong semua. Kalau masteran ablak memang bro ya saya. Nah, ini suara kacer sama denger nggak? Ini kacer bocor bro. Nah inilah kacer yang sangkar merah ya. Kacer sangkar merah ini memang tipikal burung bocor. Sama kacer maskot. Kacer maskot ini bocor, ini kacer semua, kacer ya. Ini juga kacer. Kalau tengah ini cendet, ini cendet ya. Nah, itu kacer itu, ya itu kacer ya. Jadi burungku itu dominan memang kerodong, teman-teman. Ini bocor burungnya tetepan. Bayangkan kalau ini misalkan tak ablak, mungkin burung wacor wes buar terus wes terus-terusan. Tapi nanti akan ada masa di mana burung itu turun, katakanlah kalau bicara dari bahasa mas ini stamina, berbicara stamina, misalkan gua cordor dari pagi, nanti mungkin jam 11 mulai menurun, nanti muncul lagi staminanya, moodnya enak lagi ke sekitar jam 1, jam 2an, nanti turun lagi lah. Ini kalau misalkan upaya kita untuk menjaga supaya burung tetap dalam kondisi baik-baik aja, kalau saya sih ya tak kerodong, nanti ngablaknya ketika burung saya butuhkan, saya rindu pengen dengar suaranya, baru tablak begitu ya. Paham dari sini teman-teman? Jadi begitu kaitannya dengan pertanyaannya Mas ini tadi. Semoga dari penyampaian ini mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.